saya menghimbau kepada saudara saya, Lamek Alif Kitaplo. Mana sudah satu ayah. Pesawat Smart Air yang membawa muatan kargo ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Selasa siang. Jejak sadis Panglima OPM Lamek Alif Kitaplo yang berakhir tragis di tangan drone TNI di Kiwirok. Situasi di Papua Pegunungan kembali menjadi sorotan setelah aparat TNI berhasil menewaskan salah satu pimpinan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) bernama Lamek Alif Kitaplo. Ia dikenal sebagai salah satu panglima paling berpengaruh dan paling aktif dalam berbagai aksi kekerasan di wilayah Pegunungan Bintang. Kontak tembak terjadi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam peristiwa itu, Lamek Alipki bersama 3 orang anggotanya tewas setelah terlibat baku tembak dengan pasukan TNI yang tengah melakukan operasi pengejaran. Operasi tersebut digelar oleh Komando Operasi Swasembada Papua berdasarkan informasi intelijen yang menyebut kelompok bersenjata itu masih aktif dan kerap mengganggu keamanan di wilayah perbatasan. Menurut keterangan dari Asintel Terkops Swasembada Papua, Letkol Infanteri Renaldi H., kelompok yang dipimpin Lamek Alipki selama ini dikenal sangat brutal dan tak segan menyerang aparat, warga sipil, bahkan fasilitas umum. Setelah baku tembak selesai, situasi di distrik Kiwirok dilaporkan berangsur-angsur kondusif. Lamek Alif Kitaplo merupakan salah satu pimpinan kelompok OPM yang cukup lama menjadi target aparat keamanan. Rekam jejaknya menunjukkan sederet aksi kekerasan dan penyerangan yang terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Pada 2 Maret tahun 2020, kelompoknya menyerang pekerja proyek Jalan Trans Papua. Kemudian, pada 28 Mei 2021, mereka melakukan perampasan senjata di Pospol Subsektor Oksamol. Tak berhenti di situ, pada 13 September 2021, kelompok ini kembali beraksi dengan menyerang Satgas Pamtas Yonif 403, membakar Puskesmas Kiwirok, dan melakukan pembunuhan terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas. Masih di tahun yang sama, pada 8 Oktober 2021, kelompok Lamek menembaki pesawat Smart Aviation yang sedang melintas di wilayah Kiwirok. Beberapa bulan kemudian, pada Desember 2021, mereka juga membakar sekolah dan fasilitas umum di Kiwirok dan Serambakon. Rentetan aksi kekerasan terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Pada 2022 hingga 2025, kelompok ini beberapa kali terlibat kontak tembak dengan aparat TNI Polri di sejumlah wilayah Pegunungan Bintang. Bahkan, pada Oktober 2025, kelompok Lamek menembaki helikopter bantuan kemanusiaan dan membakar sekolah, gereja, serta puskesmas di Kiwirok. Akibat dari berbagai aksi itu, tercatat 6 orang tewas, 8 orang luka berat, dan sejumlah fasilitas umum rusak parah. 6 alat berat juga ikut dibakar. Tindakan kelompok ini membuat warga di wilayah itu hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Tewasnya Lamek Alif Kitaplo dianggap sebagai pukulan telak bagi jaringan OPM di wilayah Pegunungan Bintang. Pihak TNI menegaskan akan terus melakukan pengamanan di beberapa titik strategis untuk memastikan tidak ada lagi kelompok bersenjata yang muncul dan mengganggu ketertiban masyarakat. Letkol Renaldi menyebut operasi yang dilakukan di Kiwirok merupakan hasil kerjasama intelijen dan lapangan yang sudah dipersiapkan dengan matang. Ia menegaskan bahwa keberhasilan menumpas kelompok ini menjadi bukti komitmen aparat dalam menjaga kedaulatan negara dan keselamatan masyarakat Papua. Namun,
Meskipun pimpinan utama kelompok sudah tewas, aparat mengakui masih ada tantangan besar di lapangan. Kemungkinan munculnya pengganti atau tokoh baru dalam tubuh kelompok bersenjata masih terbuka. Karena itu, pengamanan tetap diperketat dan patroli gabungan akan terus dilakukan. Selain pendekatan keamanan, pemerintah diharapkan bisa segera melakukan pemulihan sosial di wilayah yang selama ini terdampak konflik. Fasilitas umum seperti sekolah, gereja, dan puskesmas yang terbakar perlu segera dibangun kembali. Masyarakat yang sempat mengungsi juga harus mendapatkan jaminan keamanan agar bisa kembali beraktivitas dengan tenang. Banyak pihak menilai operasi yang menewaskan Lamek Alip Kitaplo bukan hanya keberhasilan militer semata, tetapi juga simbol dari harapan baru bagi masyarakat Papua, khususnya di wilayah Kiwirok dan sekitarnya. Dengan tewasnya tokoh yang dikenal sadis itu, aparat berharap situasi keamanan dapat terus membaik dan masyarakat bisa kembali hidup dengan aman dan damai. Kematian Lamek juga menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi kelompok bersenjata yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Upaya penegakan hukum akan terus dilakukan bersamaan dengan langkah pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua. Masyarakat Papua pada dasarnya menginginkan kedamaian. Tidak boleh Kabupaten Puncak dan Jalaya, Ekimo, Mulia, Wamena, Daksaya tidak boleh gurung-gurung. Itu belanja anak sekolah. Anak sekolah bukan main-main. Tidak boleh bunuh guru-guru itu, tidak boleh. Setelah bertahun-tahun dilanda konflik, mereka berharap tidak ada lagi aksi kekerasan, pembakaran, maupun penyerangan yang membuat mereka hidup dalam ketakutan. Kini, setelah operasi besar di Kiwirok berakhir, aparat keamanan masih berjaga dan terus memantau perkembangan di lapangan. Kondisi wilayah mulai berangsur normal. Warga perlahan kembali ke rumah dan membuka kembali aktivitas mereka yang sempat terhenti. Meski begitu, pemerintah pusat dan daerah diingatkan untuk tidak lengah. Kanan, kanan. Tembak silang. Tembak silang. Tahan. Selain menjaga keamanan, perlu ada upaya nyata untuk memulihkan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat yang selama ini menjadi korban konflik. Tewasnya Lamek Alip Kitaplo diharapkan menjadi awal dari babak baru bagi Papua yang lebih damai, aman, dan sejahtera. Semua pihak, baik aparat maupun masyarakat, perlu bekerja sama menjaga situasi agar tetap kondusif dan tidak lagi terulang aksi kekerasan di tanah Papua. Demikian laporan lengkap mengenai tewasnya Panglima OPM Lamek Alip Kitaplo dalam kontak tembak dengan TNI di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Operasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga kedamaian segera pulih di Papua dan masyarakat dapat kembali hidup dalam rasa aman serta penuh harapan. Saya mengimbau kepada saudara saya, Lamek Alip Kitaplo, saya Jos Miring, Komandan Korem 172 Praja Wirayakti yang berkedudukan di Abepura,
menghimbau, mari sama-sama kita bantu dan kita jaga masyarakat kita. Kasihan ini masyarakat yang sudah setahun lebih mereka tidak melihat rumahnya, tidak melihat kebunnya, tidak melihat ternaknya. Mereka ini ingin maju dan ingin sekali kembali ke Kiwirok. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada saudara saya Lame Alepitapuro dan kawan-kawan untuk mendukung pembangunan di Kiwirok ini. Kita hentikan kekerasan dan semoga pada bulan Desember ini warga Kiwirok yang dulu keluar dari kampung ini bisa menikmati Natal bersama di sini. Ada mobile.